saya sedang berada di kota Surabaya dan tepatnya kita lagi berada di tempat bersejarah. Salah satunya yaitu berada di penjara Kalisosok, tepatnya di Jalan Kasuari nomor 5 Kerembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jangan berlama-lama, Yuk kita ikuti. Nah, tahu nggak sih, penjara Kalisosok merupakan penjara yang dibangun pada tahun 1750 sejak masa kongsi dagang Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC oleh Belanda. Pada zaman itu, Surabaya memiliki dua penjara, yakni Binenboei penjara dalam kota dan Buitenboei penjara luar kota. Binenboei berada di Jalan Kasuari, sedangkan Buitenboei berada di Pasar Besar. Di tahun 1845, penjara Buitenboei diusulkan untuk dibongkar dan digantikan dengan bangunan lain. Sedangkan penjara Binenboei diperbesar dan menjadi penjara Kalisosok. Kemudian, penjara ini mulai beroperasi pada tahun 1850 hingga puluhan tahun yang lalu. Penjara Kalisosok merupakan penjara yang dipakai secara aktif pada masa penjajahan Belanda hingga Jepang. Tatkala revolusi tahun 1945, penjara tersebut mengalami insiden, yaitu Kapten Hujair, yakni peristiwa saat wakil sekutu menginjakkan kaki pertama kali di kota Surabaya hingga menjadi lokasi para pejuang ditahan. Penjara Kalisosok dulu menjadi tempat penahan tokoh-tokoh penting kemerdekaan Republik Indonesia seperti Soekarno, Wage Rudolf Supratman, Kiai Haji Mas Mansur, Hos Cokroaminoto, dan sosok pentolan lainnya. Tahanan di penjara Kalisosok tidak hanya terdiri dari tokoh-tokoh penting kemerdekaan Republik Indonesia saja, melainkan dari militer Belanda yang bersalah hingga orang-orang Bumiputra yang membangkang pada pemerintahan Belanda. Bumiputra merupakan sebutan untuk orang pribumi atau penduduk asli di zaman Hindia Belanda. Di penjara tersebut pula, aktivis pers keturunan Tionghoa bernama Kui Tiam Jing disekap selama beberapa bulan dan terletak di daerah Surabaya Utara. Penjara Kalisosok dibangun saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Bangunannya kini sudah tampak tua dan berada di tepi jalan raya, tak banyak menjadi perhatian pengendara jalan. Oke guys, penjara ini dikenal sangat menyeramkan. Kenapa? Karena banyak sekali keketatannya di dalam penjara ini. Salah satunya ada borgol bola besi untuk para tahanan agar tidak bisa kabur dari penjara tersebut. Nah, yang menarik dari kali ini justru para tahanan yang ada di sana itu malah makin merasa nyaman. Kenapa kok bisa nyaman? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Penjara Kalisosok merupakan bangunan yang megah dan bagus pada zamannya. Sangat jauh berbeda dengan rumah Bumiputra yang kebanyakan tak bagus bahkan terbilang kurang layak. Dan dari hasil data-data sejarah yang dilaporkan dari anggota militer Belanda saat itu, penjara Kalisosok merupakan lokasi yang paling nyaman dan lengkap dari segi fasilitas maupun makanan yang disediakan. Bahkan, menurut orang-orang tahanan Bumiputra yang ditempatkan di penjara Kalisosok bersaksi bahwa mereka diberi makanan yang enak dan jarang ditemui di kehidupan sehari-harinya. Di dalam penjara Kalisosok terdapat ruangan dengan ukuran kecil. Ukuran ruangan tersebut 2,5 meter dikali 5 meter dan dibagi menjadi dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Ruangan tersebut dulunya hanya muat 2 hingga 3 orang saja. Namun saat ini penjara Kalisosok tersebut sudah tidak digunakan. Bangunan penjara tersebut kondisinya memprihatinkan, sejumlah bagian bangunan rusak dan tidak terawat dengan baik.
Nah, itu tadi teman-teman salah satu tempat bersejarah yang ada di Surabaya, yang sangat jarang diketahui oleh masyarakat ataupun pendatang. Kita sebagai generasi milenial wajib melestarikan dan mengenalkan tempat-tempat bersejarah. Jangan lupa kalau ke Surabaya kunjungi Penjara Kalisosok ya. Meski terlihat tak terawat, bagian pintu masuk terdapat plakat bangunan berstatus cagar budaya tipe A oleh Pemkot Surabaya. Oleh karena itu, Penjara Kalisosok tidak boleh dilakukan pembongkaran terhadap fisik bangunan. Saat ini, bagian pintu masuk digunakan untuk pengiriman barang. Ternyata, ketika kita dengan tim menelusuri Penjara Kalisosok, kita tidak diperbolehkan masuk. Maka dari itu, kita hanya mengambil video dari depan dan samping bangunan saja.